Sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%. Anehnya di NU itu, Pak, kalau ada keluarga kita sendiri punya cita-cita besar, itu kadang malah diganggu, direcokin. Genderang pemilu 2024 sudah ramai ditabuh banyak orang. Bukan hanya digaduhkan oleh wacana tentang capres-cawapres, tapi juga banyak kabar lain yang sama-sama menyedot perhatian publik. Di antaranya soal sikap politik pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang kembali menghangat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk pendampingi Anies Baswedan. Sejak menahodai PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf membuat garis tegas terkait posisi NU di tengah derasnya arus syahwat politik. Dalam banyak kesempatan, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU bukan milik salah satu partai politik dan melarang siapapun menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis. Terbaru pada 2 September 2023, Gus Yahya kembali menegaskan soal posisi PBNU dalam percaturan Pilpres 2024. Menurutnya, tidak ada satupun capres dan cawapres yang atas nama NU. Hal itu diucapkan Gus Yahya tak lama setelah Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Bukan hanya oleh Ketua Umum PBNU, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pun melakukan manuver serupa. Dalam beberapa kesempatan, Yakut yang merupakan adiknya Gus Yahya melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversi yang diduga dialamatkan kepada pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Saat memberi sambutan dalam orientasi P3K di Surabaya pada 13 September 2023, Yakut berkelakar bid'ah memilih pasangan presiden yang singkatannya Amin. Ucapannya itu sontak menuai beragam reaksi. Sementara Gus Yahya mengatakan syubhat menyebut Amin jika tanpa Ya Robbal Alamin. Tak hanya itu, pada 29 September 2023, Yakut kembali melontarkan pernyataan senada. Saat menghadiri satu acara di Solo, ia mengatakan jangan memilih pemimpin yang mulutnya manis dan mukanya ganteng. Sikap PBNU dan Menteri Agama yang dinilai banyak orang sebagai upaya menggembosi PKB membuat sikap kalangan Nahdliyin terbelah. Pro kontra mengemuka. Dua kubu yang dilahirkan dari satu ibu berseteru. Merespons dinamika seperti itu, Muhaimin Iskandar menanggapinya dengan santai. Ia mengaku setuju dengan sikap PBNU yang sekarang agar bisa fokus dakwah dan mengurus umat. Sedangkan urusannya politik, tugasnya PKB. Menurutnya politik itu berat, biar PKB saja yang menanggung. Ia pun merespon santai soal bid'ah dan syubhat yang disampaikan Menteri Agama dan Ketua Umum PBNU. Usai silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo, dalam akun Facebooknya Cak Imin menulis begini, "Podcast itu bid'ah nggak ya? Selesai podcast di akhir doa, syubhat nggak?" Dalam kesempatan lain, politikus yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan ada 13 juta lebih pemilih yang loyal mendukung PKB. Saat memberi sambutan dalam Sarasehan Nasional 1 Abad NU yang digelar di Jakarta pada 30 Januari 2023, Cak Imin mengutip tulisan Fahri Ali tentang 3 faktor yang membuat NU mengalami kemajuan pesat. Ketiga faktor itu adalah keberadaan sosok Gus Dur, banyaknya intelektual muda di NU, dan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Cak Imin menegaskan, kehadiran PKB telah mampu mendorong kader-kader NU untuk berkontribusi bagi negeri ini di berbagai level, mulai eksekutif hingga legislatif. Sejak menjadi peserta pemilu mulai 1999 sampai 2019, perolehan suara PKB mengalami pasang surut.
Pada pemilu 2009 misalnya, perolehan kursi PKB menurun jadi 28 dari sebelumnya 52 kursi DPR RI. Namun dalam pemilu 2014, perolehan suara PKB kembali naik hingga mendapatkan 47 kursi. Begitupun dalam pemilu 2019, PKB masuk partai 5 besar dengan mendapatkan 58 kursi di DPR RI. Kini konstelasi politik berubah. PBNU menyatakan tidak menjadi bagian dari partai politik manapun, termasuk PKB. NU kembali ke Hito 1926 dan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Berubah haluannya sikap politik NU seperti itu bukan kali ini terjadi. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, NU turut serta mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Kemudian membentuk partai sendiri pada pemilu 1955 dan di masa Orde Baru masuk gerbong Partai Persatuan Pembangunan. Namun sikap politik organisasi keagamaan yang dirintis Kiai Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah kiai lainnya itu berjalan dinamis. Dalam Muktamar ke-26 di Semarang pada 1979 muncul gagasan mengembalikan NU ke Hito. Sikap itu baru diketuk palu pada 1984 saat Muktamar ke-27 di Situbondo. Kendati sudah ada keputusan kembali ke Hito, sikap politik NU kembali berubah setelah rezim Orde Baru runtuh. Pada 1998, PBNU membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan pada 23 Juli. Kini sejak Muktamar NU ke-34 yang dilangsungkan di Lampung, NU kembali memutar arah dan menarik diri dari keterlibatan dalam politik praktis. NU kembali menapaki landasan perjuangan awal sebagai organisasi yang bergerak di ranah sosial keagamaan.